Halo Kak Syabina, seneng banget Halo loh bisa kenal sama Aisyah, Kakak. Halo. Oh ya, apa kabarnya nih Kak? alhamdulillah sehat sih, alhamdulillah sih. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Aku lagi senang banget loh karena bisa ini nih kita sharing informasi sama Kakak yang tinggalnya di Malaysia juga nih. Iya, makasih ya. Ya aku juga makasih ya Kak. Nah, mungkin bisa perkenalan diri dulu Kak. Nama, pendidikan, tempat tinggal, asal negara. Ya, nama aku Zamira Syafina ya. Pendidikannya sekarang lagi ambil S1, jurusan manajemen syariah di Sehangpara, Jogja. Terus asalnya itu dari Johor, Malaysia gitu. Oh, Kakak di Jogja berarti kuliahnya. Iya, kuliahnya di Jogja, SMP SMA di Bogor. Wah, gitu. Tapi rumahnya di Malaysia. Iya. Hmm, terus waktu di Bogor berarti ngekos atau gimana, Kak? Kalau di Bogor itu ada asrama sama rumah Oh gitu. gitu ya. Eh, berarti Iya, ada keluarga di Indonesia juga? nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada. Kenapa bisa berminat, Kak, sekolah di sini? Sebenarnya orang tua sih ya. Oh, ya Iya, kebetulan aku keinginan juga orang di tua. Bogor kok. Hmm, Kamu orang Bogor? Iya, orang Bogor. Oh, di mana Bogornya? Di mana ya? Cibubur. Tahu nggak? Cibubur. Oh iya, Cibubur. Iya, dekat situ lah pokoknya. Alah, Berarti kakak tinggal di Indonesia berapa lama, Kak? dari 2000 akhir 2012. Wow, terus balik ke Malaysia pas? Pasti ke pas COVID. Oh gitu. Iya, pas awal-awalnya COVID mau masuk Indonesia. Heeh. Nah, itu kan perbatasan perbatasan Malaysia itu kan udah mau ditutup kan. Mm-mm. Nah, jadi mulai dari situ pulangnya sampai sekarang nggak balik-balik lagi ke Indonesia. Ternyata lama juga ya, udah bertahun-tahun berarti ya, Kak? Iya, kirain itu awalnya kirain cuma 2 minggu, seminggu gitu ya. Tahu-taunya udah 2 tahun, 3 tahun. Oh ya, Kak, kesan pertama Kakak apa sih, Kak, waktu pertama kali ke Indonesia? Gimana ya kesannya? Yang berbeda Kesannya gitu? eh, kayak kayak budayanya atau gimana gitu ya? Ya mungkin budayanya, orang-orangnya, terus lingkungannya. Oh, kalau itu menurut aku sih ya, ini menurut aku pribadi ya. Kalau Iya. menurut orang lain kan pasti beda-beda ya. Kalau menurut aku pribadi, nggak terlalu beda banget sih ya. Jadi aku masih bisa nyesuaiin sama budaya-budaya di sana gitu. Karena kan Indonesia sama Malaysia itu kan nggak jauh beda kan ya, Iya, benar. gitu. Kakak jadi udah fasih banget juga ya bahasa Indonesia. Aku tuh waktu hubungin Kakak, aduh gimana ya ngomongnya, takut salah. Makanya orangnya juga kayak pada gak nyangka aku tuh semuanya dari luar gitu. Karena Indonesianya udah kayak orang Indo. Iya, udah fasih banget loh. Terus, ada nggak sih hal yang bikin Kakak menarik gitu di Indonesia tuh? Kayak mungkin dari makanan atau misalkan cara orang bersikapnya, terus misalkan lingkungannya yang kayak gimana gitu, ada nggak? Um, itu pasti ada ya. Tapi ya, ya tadi sih kayak yang aku bilang itu Indonesia sama Malaysia kan gak jauh beda ya. Berarti kayak nggak kaget-kaget banget sama budaya-budaya di sana gitu. Pemakanannya gitu. Mungkin ada sih yang beda, tapi aku masih bisa apa sih nyesuain gitu. Tapi dari sikap masyarakat Indonesia itu beda nggak Kak sama orang Malaysia? Apa ada kesamaan juga gitu? Kayak sopan santunnya atau gimana gitu? Eh, Gak jauh beda juga. Oh, jauh beda juga ya? Sama aja. Oke, oke, oke. Tapi kan Berarti, itu, kenapa? apa ya? Sama sih. Sama ya berarti ya? Iya, Berarti waktu kakak ke Indonesia pun nggak terlalu mengalami kultur shock yang bikin kakak stres gitu enggak ya kak? alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada yang sampai yang kayak shock banget, kayak ada sih culture shock, tapi yang kayak dikit-dikit gitu. Boleh Dan ceritain nggak tuh kak? Apa tuh kultur shocknya? Nggak apa-apa cerita eh, aja. um,
culture shock aku sih dari segi makanannya sih ya. Kalau dari orangnya biasa aja gitu. Orang Indo, orang Malay kurang lebih sama kayak gitu ya. Lebih ke makanan sih, makanan. Contoh kalau misalkan orang Indo nih, makannya kan pakai nasi sama mie gitu ya. Iya, iya bener banget. Termasuk aku. Nah, tapi kalau di situ enggak, kalau makan nasi ya udah makan nasi sama lauk apa gitu. Kalau mie ntar beda lagi gitu. Mie, nasi gitu. Terus apa ya? Nasi kan biasa kan ada yang nasi kering, nasi yang pakai lauk, pakai kuah sama yang enggak pakai kuah. Iya, iya. Gitu kan. Biasanya kan di orang Indonesia kan kalau nggak pakai kuah kan ya udah nggak apa-apa gitu, asalkan ada Iya. kayak minyak atau nuggetnya atau apa gitu ya. Oke, itu kan udah biasa kan di Indo kan. Kalau di sini itu enggak gitu. Kebanyakan orangnya di sini itu lebih milih makan nasi yang ada kuahnya. Oh gitu Gitu. ya. Jadi nggak makan nasinya nggak kering banget gitu. Ada sih orang yang nggak makan nasi sama kuah, tapi kebanyakannya di sini tuh pakai kuah gitu. Iya sih. Menarik, menarik. Terus apa ya? Udah sih Harga sejauh aku. makanannya jauh beda nggak, Kak? Kayak kebutuhan di Malaysia sama di Indonesia tuh jauh beda nggak? Dari segi ekonominya gitu. Kalau dari segi ekonomi itu sama kayak di Indo sih. Kalau di Indo itu kan kayak Jakarta itu kan apa namanya, kebutuhan hidupnya itu kan lebih tinggi kan Iya. dibanding kayak di Jawa gitu. Nah kalau di sini juga sama gitu. Oh gitu ya. Ya ternyata Mm-mm. Kakak juga udah paham banget loh. Keren deh. Gitu. Terus apa ya culture shocknya? Tawuran, iya tawuran. Oh di sana nggak ada? Nggak ada tawuran di sini. Di sini banyak banget, ya ampun. Makanya kayak pas baca berita kayak ada yang ke sekolah bawa senjata tajam, kayak kok Kaget ya? ada gitu ya gitu. Udah Tapi sih di sejauh sana aku macet gak, Kak? Di Malaysia tuh macet. macet sih ada, tapi macetnya ya kayak sejam gitu. Tapi yang parah banget tuh kayak paling kayak pas Idul Fitri Oh gitu ya. doang. Tapi parahnya bener-bener nggak kayak parah di Indonesia gitu. Iya, iya. Terus kalau Idul Fitri, orang Malaysia itu suka pulang kampung, maksudnya kayak bertemu sama keluarga besarnya atau gimana, Kak? Iya sama. Sama ya? Sama pulang kampung kan, ketemu ketemu apa keluarga nenek gitu, Hmm. kakek gitu sama. Kakak tahu ini nggak, ngabuburit? Tahu, Nggak tahu. Di sana tahu. ada nggak? Ngabuburit sih biasa di sini tuh ngabuburitnya ya masak masak aja sih. Oh, masak. Sama kayak di Indo. Kalau di Indo Sama juga ya? masak gitu kan, Berarti nggak terlalu banyak jalan-jalan. perbedaan ya, Kak? Iya, karena di Indo sama Malaysia kan ya kurang kurang lebih kan sama kan Benar. budayanya. Saudara serumpun ya namanya. Iya. Ya, Kak. Eh, mungkin ada nggak sih dari Kakak gimana cara Kakak menyesuaikan perbedaan yang ada di Indonesia dan di Malaysia? Itu gimana? Aku sih nyesuaiinnya, aku biasain dikit-dikit, aku biasain gitu. Contoh kayak makanan yang tadi aku bilang itu, yang ada yang pakai nasinya pakai kuah atau enggak gitu. Sekarang itu aku udah biasain itu. Jadi kalau di sini nggak pakai kuah juga nggak apa-apa gitu, karena di sana itu dikit-dikit aku cobain gitu, nggak Oh pakai gitu ya. kuah gitu. Tapi kalau yang kayak jengkol gitu aku belum belum pernah makan. Tapi di sana ada jengkol? Ada tapi Ada. nggak pernah makan gitu kan. Kalau di sana kan banyak kan. Tapi kalau yang menurut aku yang kayak yang aneh-aneh gitu, aku emang nggak Nggak berani berani buat nyoba. nyoba. Iya, bener. Tapi padahal enak Gitu. banget loh, Kak, jengkol semur. Kalau nggak disambelin tuh enak banget aku loh. aku nggak tahu kenapa nggak berani sampai sekarang mau makan. Tapi emang sih, pasti ada bau-baunya gitu. Oke, langsung lanjut ya, Kak. Mmm, ada nggak sih, Kak, habits atau kebiasaan yang di Indonesia terus sekarang jadi kebiasaan juga gitu di hidup Kakak? Jadi kebawa gitu? Hmm, kalau aku sih lebih ke makanan ya, sampai bawa ke sini. Kalau di Indo tuh kan banyak jajanan sekolah ya, Iya. kayak silor, seblak gitu ya. Ya, Asli kebawa sampai sini tahu. Kakak bikin seblak di sana? Aku nggak pernah bikin seblak di sini karena
ada bahan kan di sebelah itu ada bahan apa sih, kencur ya? Iya, Terus itu kencur. kayak gak ada kencur, aku nggak pernah ketemu kencur di Serius gak kita ada? nggak bisa bikin Ya gitu, kayak ampun. cilor Heeh. gitu, pempek gitu, bakso ada di sini Oh, gitu ada kan, bakso. ada tapi beda, Namanya apa kalau di sana bakso? sama bakso Sama. tapi gimana ya, namanya juga orang Indo sama orang Malaysia bikin pasti beda ya. Iya. Jadi itu yang kebiasaan aku di sana yang bawa ke sini gitu. Iya, bener-bener. Sampai kan adik sama kakakku juga kan di sana kan, seperti sana. Hmm. Mereka juga sekarang lagi di sini kayak pengen deh makan ini, pengen deh makan ini. Ya karena mereka juga kebiasaan dari Indo tuh bawa sampai sekarang di sini. Jadi udah bisa nyaman ya sama rasa makanan di Indonesia gitu ya, Kak, sampai ke Iya, bawah-bawah. gitu. Terus kalau misalkan bakso itu tapi komposisinya sama nggak, Kak? Kayak di Indonesia ada bihun, mie, sama nggak? Sama, tapi lebih ke gimana ya rasanya? Oh, rasanya, Lebih ke kuahnya gitu ya? bumbu-bumbunya gitu. Beda. Kalau di sana kan kayak bakso itu kan ada yang kuah bening gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau di sini kayak ada rempah, apa sih, kayak bumbu. Aku nggak tahu sih dia naruh bumbu apa, tapi jadinya bikinnya nggak sama gitu, kayak kayak bakso Indo. Oh gitu ya. Ih, penasaran tahu, pengen ke sana deh. Perbatasan belum buka, nggak boleh masuk lagi. Oh, perbatasan nggak dibuka ya sampai sekarang? Belum ya? Bel Sejauh ini yang aku tahunya sih belum Heeh. sih ya. Ya sih, karena masih pandemi apalagi naik lagi ya, Kak. Iya, Terus kalau misalkan eh, nanti udah pandemi mereda, Kakak bakal ke Indonesia lagi atau tetap di Malaysia? kemungkinan balik sih. Tergantung, kalau misalkan aku udah selesai, skripsinya udah selesai, ya udah balik ke sana cuma buat ngambil barang sama wisuda, ya udah balik lagi ke sini gitu. Oh, berarti tingkat akhir ya, Kakak ya? Aku udah semester akhir. Semester akhir, aku baru semester awal. Terus semester berapa? Semester 2 baru masuk tahun Baru. 2021. Iya, baru banget. Walah. Nah, Kak, mungkin ini terakhir ya, Kak. Iya, Boleh nggak kasih closing statement, satu kalimat tapi pakai bahasa Malaysia? Aku pengen aduh, denger apa aja, tentang apa aja. tentang kamu ini temanya tentang culture shock ya? Iya, culture shock tentang Ya udah. budaya. Um, aku jadi malu sebenarnya kalau orang suruh ngomong bahasa Melayu sih. Uh, Sebenarnya culture shock ni ada yang teruk, ada yang tak. But benda tu depends kepada diri kita sendiri. Kalau orang tu dia tak boleh sesuaikan culture shock tu, so susah untuk dia biasakan diri dia dengan tempat baru. Apa? Setiap tempat kalau kita berpindah mesti ada culture shock, sama ada dalam negeri ataupun kat luar negeri. So kita as orang yang menetap dekat situ kena biasakan budaya yang ada dekat tempat tu. Mantap. Aku dikit-dikit ngerti sih. Jadi Awak ngerti? Iya, aku coba translatein ya, Kak. iya, Aku iya. coba. Jadi intinya kalau culture shock itu semua orang kalau misalkan merasa culture shock pasti ketika dia ke sebuah daerah terus merasakan culture shock itu kita perlu menyesuaikan diri. Iya. Ya, terus kalau misalkan udah nih kita menyesuaikan diri, ya udah kita coba gimana ini kayak coba intinya beradaptasi sih. Ih, nggak tahu Iya jadi benar, kamu malu benar. juga. Intinya kayak berusaha untuk beradaptasi di daerah baru gitu. Iya, gitu. Halo, Assalamualaikum Zikri, apa kabarnya? Halo, waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Lagi di mana itu? Kayaknya lagi di mobil atau lagi di jalan nih? Lagi mau kemana? Lagi di mobil, tapi udah parkir sih. Oh, maaf ya jadi ganggu. Wah. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Ya, Sebelumnya kenalin dulu ya nama kamu dari nama lengkap, terus pendidikan, tempat tinggal, dan asal daerah. kalau nama lengkap Muhammad Zikri Negara, biasa dipanggil Zikri, terus asal juga asal Bogor.
lahir di Bogor dan tinggal juga sekarang di Bogor. Terus kalau kan sekarang lagi S1 di Universitas Negeri Jakarta Ilmu Komunikasi. Jadi ini orang Bogor asli nih. Iya dong. Oke, jadi pernah nggak sih mengunjungi suatu daerah atau luar kota, luar negeri dalam waktu yang cukup lama, misalkan 3 bulan atau lebih? Jadi dulu tuh papa tuh sempat ngejabat di Garut kurang lebih 3 tahun. Tapi ini tentang kultur shock ya kalau nggak salah. Oh iya, tentang culture shock. Iya. Jadi kultur shocknya mungkin dari Garut pindah lagi ke Bogornya karena dulu udah mulai ngerti gitu. Berarti banyak perbedaan ya dari Garut ke Bogor itu, perbedaannya dari segi apa tuh? Perbedaan apa dulu nih pas honeymoon? Iya mungkin kan pasti kamu pas awal ke Bogor ada hal terkesan atau apa ya, hal terkesan pertama kali waktu kamu ke Bogor itu gimana? Ya, jadi dari Garut pas ke Bogor, yang paling aku berkesan tuh kan maksudnya sebelum ke Bogor pasti ngelewatin jalanan dulu dong. Gitu. Iya bener. Nah, di situ udah mulai, wah ini nih namanya mall, ini loh ini. Karena di Garut dulu tuh cuma ada Yogya, tempat Oh, iya belanja. iya, tahu tahu Nah, tahu. jadi datang ke sini tuh, wah ini ada mall. Waktu itu tuh di Bogor, sebelum Bogor itu di dekat Jakarta, Cibubur, itu ada Junction. Nah, di situ juga, wah ini mall nih, gitu. Jadi Amazing. ini ya, excited banget karena ternyata di Bogor itu banyak banget mall-mall besar gitu ya. Iya, Oke. Terus, eee, berarti kan hal terkesan kamu pertama kali ke Bogor, kamu ngelihat mall gitu. Dan iya Bang. itu kan pasti setelah kamu tinggal di sini cukup lama, ada nggak yang bikin kamu kaget, "Oh ternyata di Bogor kayak gini ya?" Gitu? Ada dong pasti. Jadi di Garut, walaupun dulu di Garut aku rada susah ya, maksudnya dalam hal sosialnya. Terus pindah ke sini, cuman dalam gaya bahasa di Garut itu lemes banget. Jadi punten Kang Teh. Terus juga kalau misalkan ke daerah agak kampungnya itu bahkan orang yang gak kita kenal aja bisa saling mampir gitu. Mampir. Dan itu bukan basa-basi tapi emang bener ngajak mampir. Nah, kalau ke Bogor itu bahasanya udah mulai Sunda, tapi udah terkontaminasi. Jadi kayak, wah, baraha ieu gitu kan. Wah, baraha ieu, baraha duit gitu. Di Garut tuh nggak ada yang kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kita ke Garut dengan bahasa yang seperti itu, orang Garut suka bilang, punten Kang, mun teu tiasa kalau nggak bisa bahasa Sunda nggak apa-apa, pakai bahasa Indo aja. Oh, Karena nggak enak jadi juga. ini ya, kalau misalkan di Bogor itu istilahnya udah pakai Sunda yang kasar, dan kalau misalkan di Garut itu udah masih pakai Sunda yang halus gitu. Jadi dari sikap pun berbeda jauh gitu ya? Sebenarnya bukan, mungkin kalau yang di Garut bilang kalau yang di Bogor itu kasar. Tapi bagi orang Bogor itu udah halus gitu. Jadi ada perbedaan. Contohnya kayak di Jawa Ngapak dan Jawa biasa itu kan ada perbedaan. Oh, iya yang ngerti ngerti ngerti. Terus, berarti kan itu kamu merasa tertekan ya, karena ternyata di Bogor itu berbeda gitu dari segi Iya perilaku beda. dan juga bahasa. Dan itu gimana tuh cara kamu nyesuaiin diri kamu waktu kamu pindah ke sini? Nyesuaiin dirinya ya pertama ya pasti belajar bahasa Indonesia ya. Karena dulu di Garut benar-benar seluruhnya pakai bahasa Sunda yang lemes tentunya. Jadi pas pindah ke sini belajar pakai bahasa Indonesia karena waktu itu perpustakaan kata diri sendiri tentang bahasa Indonesia juga kurang. Jadi beradaptasi dengan budayanya, dengan bahasa terlebih dahulu. Oh, berarti keren ya, kamu walaupun masih kecil tapi kamu udah tahu nih caranya gimana beradaptasi biar, bisa apa ya, lebih nyaman gitu buat tinggal di Bogor. Hmm, Berarti kamu kan tadi lahir di Bogor, berarti pas lahir Bogor. dari Bogor ke Garut gitu? Iya, dari Bogor sampai TK 0 kecil itu pindah ke Garut. Pulang lagi ke sini waktu Mmm, SD. di Garut berapa lama? Kurang lebih 3-4 tahun. Berarti kalau misalkan di Bogor udah berapa lama nih? Di Bogor mau udah lama banget sekarang. Dari udah belasan tahun. Wah, udah Enggak sih, enggak belasan. belasan tahun ya, berarti Enggak belasan tahun. Enggak, ya paling berarti 10 tahun. sekarang udah bisa banget nih ya beradaptasi ya sama kondisi di Udah, Bogor. udah. Oke deh.
Terus, ini sih aku pengen minta closing statement dari kamu terkait culture shock, terserah sih mau tentang apa juga, yang penting tentang budaya. Closing statement ya. Boleh panjang, boleh pendek, atau harus pendek Bebas, atau harus panjang? senyamannya aja. Nyaman ya. Sebenarnya nggak siapin ya closing statement tuh mungkin kalau tentang culture shock dimanapun kalian berada itu kalian pasti mengalami yang namanya culture shock. Entah kamu pergi ke tetangga punya budaya berbeda itu pasti mengalami culture shock dan kita juga harus beradaptasi dengan hal itu karena kita sebagai makhluk hidup juga harus bisa beradaptasi. Jadi intinya kita harus bisa menjadi air atau menjadi hewan yang selalu beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup dan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan sesama Ih, tanpa mantap mengubah jati diri. banget. Keren keren keren. Setuju sih, setuju banget aku. Jadi, dimanapun kita berada, pasti banget ngalamin culture shock gitu ya. Yap, Oke deh Zikri, aku rasa cukup ya wawancaranya. Makasih oke. banyak udah meluangkan waktunya. Terima kasih. Iya, Dadah. sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.